Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fikri Triantara. Selamat datang di video pembelajaran Mekanika Teknik. Adapun materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menyusun gaya dalam struktur bangunan, di mana materi ini berkaitan langsung dengan KD Esensial 3.3, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Pembelajaran kali ini berkaitan langsung dengan materi minggu lalu mengenai macam-macam gaya dan juga beban pada struktur bangunan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam gaya, menyebutkan dan juga menjelaskannya. Karena ini merupakan sebuah konsep dasar bagi kita untuk menganalisis sebuah struktur bangunan atau mendesain namanya sebuah struktur bangunan. Langsung saja kita materinya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu gaya. Gaya secara teoritis dapat diartikan sebagai besaran usaha yang dikerjakan pada suatu titik dan atau bidang dengan arah tertentu. Atau bisa dibilang gaya merupakan sebuah aksi. Akan saya contohkan. Nah, di sini sudah ada penggaris. Saya contohkan ya. Apabila penggaris ini diberikan sebuah gaya atau diberikan sebuah aksi, maka akan kita lihat reaksinya seperti apa. Penggaris ini apabila diberikan aksi, reaksinya dia akan melengkung ya dimensinya. Seperti itu. Jadi selaras dengan hukum 3 Newton, yaitu aksi sama dengan reaksi. Gaya dapat menyebabkan sebuah benda bergerak menjadi diam atau sebaliknya, benda yang diam menjadi sebuah bergerak. Satuan gaya antara lain dapat Newton, kilonewton, kilogram, atau ton. Dan gaya ini dapat disimbolkan dengan huruf F atau P. Selanjutnya yaitu ada arah gaya. Arah gaya seringkali disimbolkan dengan arah panah atau diagram arah panah, di mana arah panah tersebut menunjukkan arah gaya itu. Berdasarkan bidang datar, gaya dapat dibagi menjadi 2 arah, yaitu arah sumbu horizontal atau sumbu X dan juga arah sumbu vertikal atau sumbu Y. Selanjutnya yaitu macam-macam gaya dalam struktur. Macam-macam gaya dalam struktur dapat dibagi menjadi 2 jenis ya, yaitu gaya eksternal dan juga gaya internal. Gaya eksternal ini lebih kepada gaya yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar suatu bangunan, yaitu ada gaya angin, gaya gempa. Contoh lainnya yaitu gaya yang dipengaruhi oleh air hujan. Lalu selanjutnya adalah gaya internal, atau biasa kita sebut dengan gaya dalam. Gaya dalam merupakan gaya yang ditimbulkan akibat gaya eksternal. Adapun gaya internal pada struktur bangunan ada gaya tarik tekan, gaya geser, dan juga gaya torsi atau momen. Lalu pada pembelajaran kali ini kita akan membahas gaya-gaya dalam pada struktur bangunan. Yang pertama itu ada gaya normal, atau biasa disebut juga dengan gaya aksial. Gaya aksial ini biasa disimbolkan dengan huruf N, di mana pengertiannya adalah gaya yang arahnya sejajar dengan bidang atau batang ya. Lalu selanjutnya ada gaya intang atau gaya geser yang disimbolkan dengan huruf V ya. Adapun pengertian gaya geser adalah gaya yang arahnya tegak lurus atau melintang terhadap suatu batang. Selanjutnya adalah gaya momen atau torsi, disimbolkan dengan huruf M. Pengertiannya adalah gaya putar yang dihasilkan oleh perkalian gaya tegak lurus dengan jarak atau dengan momen. Jadi, gaya momen ini ditimbulkan akibat adanya gaya yang tegak lurus dan juga jarak. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah bentuk visual dari gaya normal. Ini berkaitan dengan yang saya katakan tadi, gaya merupakan aksi dan reaksi. Gaya normal dapat dikatakan negatif apabila bidang atau batang tersebut mengalami sebuah tekanan. Kenapa dikatakan negatif? Karena dimensi dari batangnya itu mengalami pengurangan. Lalu gaya normal dapat dikatakan positif
apabila bidang atau batang tersebut mengalami gaya tarik, yang artinya dia menambah panjang dari batang atau bidang itu. Selanjutnya ada gaya lintang. Untuk menentukan positif atau negatif gaya lintang biasanya berdasarkan kesepakatan awal kita. Kalau saya sendiri mengatakan gaya lintang positif apabila gaya lintang dalam bidang datar menunjukkan ke arah atas, dan apabila gaya lintang atau gaya geser tersebut ke bawah itu bernilai negatif, seperti itu. Lalu selanjutnya ada gaya momen. Gaya momen dapat dikatakan negatif apabila strat bawah pada bidang atau batang yang diberi gaya itu mengalami sebuah tekanan, dan serat atas mengalami sebuah tarikan, atau biasa saya menyebutnya dengan cemberut. Selanjutnya gaya momen dapat dikatakan positif apabila strat atas pada bidang atau batangnya mengalami tekan, dan strat bawah pada bidang atau batangnya mengalami tarik. Bisa kita contohkan atau visualisasikan dengan alat ini. Ya, ini dia. Gaya momen negatif seperti ini ya. Gaya momen negatif bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi seratnya itu yang bawah tertekan dan yang atas tertarik. Adapun gaya momen positif seperti ini ya. Serat atas tertekan dan serat bawah tertarik, seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara menguraikan dan menggabungkan gaya. Dalam realitanya, tidak semua batang atau struktur berposisi tegak lurus 90 derajat, vertikal dan juga horizontal. Ada pula gaya-gaya yang diposisikan kemiringannya tidak 90 derajat ya. Bagaimana cara menguraikannya? Kita menggunakan kosinus dan juga sintanus, atau kita menguraikannya menggunakan sebuah vektor. Apabila ada suatu struktur atau bidang yang berposisi miring, maka kita akan menguraikannya menjadi dua vektor. Fy itu untuk gaya vertikal dan juga Fx untuk gaya horizontal. Lalu selanjutnya adalah menggabungkan gaya. Dua gaya atau lebih dapat dijumlahkan dan disebut dengan resultan. Seperti contohnya pada gambar ini. Tidak semua gaya sama arahnya ya. Ada juga gaya-gaya yang berlawanan arah. Nah, penjumlahan dari kedua gaya itu disebut dengan resultan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Saya yakin apabila didengarkan dengan seksama akan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi kita akan menghitung atau mencoba menghitung gaya secara analitis. Dijaga semangat belajarnya dan juga protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.